Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rau dimanapun berada. Kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman 105 FM. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Rau FM, senang sekali bisa kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Ramadan Mencerahkan bersama Muhammadiyah dan Aisyah yang hadir setiap Senin hingga Kamis dari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Di bulan penuh berkah ini, kita akan terus mengisi hari-hari kita dengan ilmu, inspirasi, dan motivasi agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama termasuk dengan alam semesta. Tepat pada tanggal 25 Maret 2025, formasi 13:12 waktu Indonesia Barat, kita akan mulai talk show ini hingga mendekati formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penting, yaitu Ramadan, momentum untuk menjadi khalifah yang bertanggung jawab atas di bumi. Seperti yang kita tahu, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi, yakni pemimpin yang bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat alam. Tapi, apakah kita sudah benar-benar menjalankan amanah ini dengan baik, atau justru kita malah menjadi penyebab kerusakan tersebut? Untuk menjawab ini, pertanyaan-pertanyaan besar berikut, kita sudah bersama dua narasumber hebat, yaitu ada Ustadz Andi Nova Hasibuan dan Ustazah Wadimah Harahap yang akan membimbing kita dan memahami bagaimana Ramadan bisa menjadi momentum untuk lebih bertanggung jawab atas bumi yang kita tempati ini. Jangan lupa untuk seluruh pendengar setia kami yang ingin bertanya atau memberi pendapat, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp kami di nomor 0822 99996105 atau interaktif juga bisa di live streaming kami. Simak terus di 105 Raw FM karena kita akan mulai talk show ini. Mulai mungkin kita sapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya, walau sedikit panas juga di luar. Abang sehat ya kan? Sehat dong. Alhamdulillah. Oke, Ustazah, ini kan kita temanya menarik sekali ya mengenai khalifah di muka bumi. Mungkin boleh disampaikan dulu pertama mungkin dari Ustaz atau Ustazah, silakan untuk opening kita di talk show siang hari. Silakan. Ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak terasa kita sudah masuk di 25 Ramadan. Iya betul. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita dalam kehidupan ini. Ya seperti yang tadi disampaikan, kita sudah masuk kembali ke Ramadan Mencerahkan dari Korps Muhammadiyah dan Aisyah. Betul. Kita memang ingin mengajak kita semuanya, penyiar setia, pendengar setia Raw FM dan juga kita semua yang berada untuk peduli dengan lingkungan, karena Ramadan ini sebenarnya juga ajang bagi kita di samping untuk meningkatkan spiritual kita atau ibadah kita kepada Allah. Tentunya kita juga ada hal yang kadang kita bisa lupa, yaitu tentang peduli dengan lingkungan. Apalagi kita masih mengingat beberapa hari yang lalu kita semua turut berduka. Kita kena musibah banjir mulai dari tanggal 11 Maret itu di Sibuhuan, 13 Maret Sidimpuan kena, kemudian 14 Maret Tapsel, 16 Maret juga Parapat, terakhir kemarin 18 Maret itu di Tapanuli Utara. Tentunya kami juga dari Korps Mubalighoh turut berduka, kita semua turut berduka, dan malah kita sama-sama mendoakan. Ada saudara kita yang meninggal dalam musibah tersebut. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan tempat yang sebaik-baiknya, dan tentunya kepada seluruh keluarga saudara kami yang kena musibah diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Oke, mungkin boleh disambung juga dari Ustadz, gimana kira-kira? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'ul hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amad da'ar wa bannuha wa rasama syamsal bayani fi sudurul ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya, langsung saja. Kalau ditinjau dari perspektif
Al-Quran ya kan, Ya. Ustazah Wadimah ya. Kalau dalam Al-Quran sendiri memang sama-sama sudah kita ketahui seluruh apa yang terjadi di bumi, seluruh kerusakan yang terjadi pada daratan dan lautan, zaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas katanya kan. Ya, di redaksi ayatnya kan, bahwasanya telah nyata kerusakan pada daratan dan lautan disebabkan oleh ulah dan tingkah laku manusia itu sendiri ya kan. Jadi apa hikmah yang kita petik dalam setiap peristiwa yang terjadi, kita rasakan adalah bahkan mulai dari zaman dulu kan sudah banyak peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misal seperti tsunami Aceh dulu ya kan, luar biasa ya kan. Jadi yang terjadi saat ini di kota Sidimpuan sebagai kota salak, ikonnya kota salak di Sumatera Utara bahkan di Indonesia ya kan, terjadi musibah yang begitu dahsyatnya. Kalau kita lihat air yang padahal tidak disangka dia tidak disangka dia sangat kecil ya, ternyata setelah meluap luar biasa besarnya ya kan. Bahkan jembatan sendiri hampir sudah mulai apa ya kan, sudah mulai kalau ditelusuri nanti dari secara penyebab atau asbab dari kerusakan itu sendiri ya salah satunya adalah kita terlalu hobi mungkin membuang sampah di sungai ya kan Bang ya, atau mungkin ada juga memang yang sering menebangi pohon ya kan. Artinya hutan itu adalah kan paru-paru dunia ya kan. Jadi ini memang yang menjadi hikmah yang harus kita petik untuk kedepannya sebagai evaluasi bagi kita bersama. Ya. Itu dia tadi untuk Ustaz tadi. Ini mungkin kita mulai ke tanggapan ya, ada beberapa yang ditanggapi oleh narasumber kita di sini. Pertama untuk Ustaz Andi dulu ya. Sebenarnya di dalam Al-Quran ya Allah telah menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebenarnya makna dari konsep khalifah ini dalam Islam ya kira-kira seperti apa dan bagaimana sebenarnya peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam itu? Mungkin boleh disampaikan juga Ustaz, silakan. Ya, kalau dalam redaksi ayat memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang mana dalam redaksi ayatnya itu wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya kan. Itu redaksi ayatnya Bang ya. Jadi ketika ingatlah ketika Tuhanmu berfirman ya kan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat waktu itu ya kan, berkumpul para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas para malaikat ketika itu kan komplain langsung ya kan. Para malaikat komplain, ya Rob, mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak satu ya kan. Jadi ada dua potensi. Malaikat itu sudah memprediksi, ini yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya akan diciptakan di permukaan bumi adalah izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya kan. Jadi malaikat sudah memprediksi yang pertama adalah bahwasanya potensinya itu adalah terjadi kerusakan. Baru potensi yang kedua yang dikhawatirkan oleh para malaikat adalah menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan memujimu, menyucikan namamu. Karena kalau para malaikat itu kan ada kelebihannya kan, berbeda dengan manusia kan. Kita manusia ini diberikan akal dan diberikan hawa nafsu ya kan. Sedangkan para malaikat itu tidak ada nafsu sama sekali ya kan. Jadi kalau sudah disuruh bertasbih ya sami'na wa ata'na ya kan. Para malaikat itu konsisten istiqomah untuk bertasbih ya kan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam firman tersebut bahwasanya aku lebih tahu dari kalian ya kan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Jadi potensi itu sebenarnya sudah ada. Potensi prediksi dari para malaikat itu sudah ada. Bahwasanya yang pertama adalah kerusakan pada lingkungan ya. Tapi
dalam redaksi hadis yang lain juga ada juga disampaikan bahwasanya ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Kan ada hadisnya itu ya kan, yang dari Abi Hurairah ya kan, bahwasanya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut apakah dia kufur, berpotensi sebagai majusi atau nasoro ya kan, kufur lah secara redaksinya kan, secara apanya kan. Jadi antara ayat dan hadis tadi itu sudah jelas bagi kita bahwasanya setiap manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah, orang tua itu dalam artian selain pendidikan orang tua adalah namanya faktor lingkungan. Karena yang mempengaruhi manusia itu adalah, yang pertama adalah memang sekolah yang pertama adalah dari seorang ibu ya kan. Ibulah yang memulai dari nol ya kan. Pendidikan karakter yang pertama itu adalah dari seorang ibu. Makanya jasa seorang ibu itu sangat luar biasa besar ya kan. Ya, wahnan ala wahnin, mengandung itu wahnan ala wahnin, payah di atas kepayahan, dibawa-bawa kemana-mana ya kan selama 9 bulan ya kan. Jadi orang tuanya lah sebagai faktor pertama ya kan. Baru yang selanjutnya adalah lingkungan. Karena yang mempengaruhi manusia itu adalah ada faktor internal dan faktor eksternal ya kan. Faktor internal itu adalah dari dalam diri secara psikolog ya kan. Ada faktor eksternal, lingkungan atau pendidikannya. Itu kira-kira Pak. Oke, itu dia tanggapan dari Ustadz Andi tadi. Mungkin kita sambung ke Ustazah Wadimah Mungko dulu ya kali ya. Ustazah, ini ada juga satu tanggapan untuk Ustazah ya. Seringkali kita hanya memahami ibadah Ramadan sebatas puasa dan sholat ya, atau mengerjakan mungkin sunnah-sunnah lainnya. Nah, tapi kira-kira bagaimana Islam mengajarkan keterkaitan antara ibadah di bulan Ramadan dengan tanggung jawab kita terhadap lingkungan Ustazah? Kira-kira ada tanggapan atau mungkin yang ingin disampaikan oleh Ustazah di siang hari ini sebagai pembuka juga, silakan. Oke, terima kasih. Jadi kita tahu kan bahwa di Ramadan ini Allah sebenarnya secara tidak melatih kita untuk hidup sederhana sebenarnya. Dengan Ramadan ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita tekan secara ekologisnya. Contoh misalnya seperti kita menahan lapar dan haus, artinya berarti kan kita mengurangi konsumsi makanan. Betul. Dan secara tidak langsung sebenarnya kita sudah mencoba menekan penggunaan energi atau konsumsi makanan gitu. Kemudian juga dengan di Ramadan ini juga kita dilatih bagaimana untuk mengurangi sampah utamanya. Kalau seandainya misalnya pembelian takjil dan yang lainnya, kita kurangi penggunaan plastik dan yang lain itu akan mengurangi sampah. Jadi mengurangi penggunaan energi juga. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya tanpa kita sadari Ramadan ini sebenarnya membuat kita peduli dengan lingkungan itu. Gitu. Tidak hanya meningkatkan ibadah seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi seperti yang kita lihat banjir yang terjadi itu memang Allah sudah menyampaikan tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz juga gitu kan. Jadi kalau kita melihatnya kan ada 2 faktor itu ya, bahwa ada alam yang membuat seperti itu, kemudian yang kedua tentunya ulah manusia itulah. Tinggal bagaimana dengan kita berharap di Ramadan ini setelah kita dilatih dengan menahan haus dan lapar, tentunya kita berharap itu kita mulai juga melatih bagaimana tidak terlalu banyak penggunaan sampah-sampah gitu. Apalagi kalau di data kita lihat itu mungkin semua sudah ini juga bahwa Indonesia itu termasuk juga adalah salah satu negara kalau berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan kita peringkat kelima penghasil sampah plastik. Sampah terbanyak. Plastik itu paling banyak. Jadi belum lagi data yang lain itu bahwa Indonesia itu ternyata ada yang menyampaikan peringkat ketiga, kelima, dan tentunya itu menjadi suatu hal yang perlu sama-sama kita peduli dalam hal ini, karena kita tahu lingkungan itu adalah tempat kita tinggal yang tentunya sangat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung dalam proses kehidupan kita. Ya, oke, itu dia tadi disampaikan oleh Ustazah Wadimah juga. Tapi di bulan Ramadan kan itu justru seringkali biasanya terjadi pemborosan ya, seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi, terutama dalam hal makanan dan menggunakan plastik yang tadi sampai kita tadi ya.
Kira-kira bagaimana kita bisa seharusnya ya mengubah pola konsumsi itu agar lebih ramah lingkungan ya, dan tetap dalam sesuai dengan nilai-nilai Islam ya, karena mungkin seperti Ustazah singgung tadi, kalau kita berbicara tentang menjaga lingkungan ini nggak jauh nih dari sampah plastik biasanya. Takjil di pinggir jalan di mana di toko itu semuanya rata-rata plastik ya, meskipun lagi beli sana beli sini ya, nggak cukup satu biasanya. Oke, kira-kira satu tanggapan ini sebelum kita jeda, silakan mau dari Ustaz atau Ustazah, silakan siapa aja. Mungkin saya duluan nanti di Oh iya. Jadi momentum Ramadan ini banyak sebenarnya yang perlu kita petik, bahwasanya Ramadan ini mengajarkan kita untuk hemat ya kan. Iya. Misalnya dulu Ustazah Wadimah bila beli beras satu karung ya Bu Wadimah ya kan. Jadi dengan datangnya hadir Ramadan ini ya memang tak sempat satu karung udah cukup ya kan Bu Wadimah ya. Jadi dengan momentum Ramadan ini mengajarkan kita untuk hemat nih. Jadi salah satu caranya adalah jangan misalnya udah habis Ramadan ini kita tidak pernah lagi melaksanakan puasa, itu dia. Artinya Ramadan ini adalah sebagai latihan awal bahwasanya selama ini kita sering selain sampah di luar tadi, kita sering menabung kolesterol, lemak ya kan, terlalu banyak protein dalam tubuh kita. Karena kan semuanya kan harus seimbang ya kan. Ada pola tidur, ada pola makan, dan ada pola hidup ya kan. Jadi semua harus seimbang. Jika misalnya terlalu banyak pun protein ya salah juga ya kan. Secara kesehatan, secara medis ya salah juga. Artinya harus seimbang ya. Jadi puasa ini adalah melatih kita untuk sehat. Dengan puasa ini kita terlatih untuk menjadi produktif. Selama ini mungkin di luar bulan puasa kita ini selalu konsumtif ya kan. Selalu konsumtif ya, bahkan di luar dari hal yang kita konsumsi sendiri kan, penyakit yang namanya gengsi tadi ya kan. Penyakit yang namanya gengsi itu sudah menjadi hal yang selalu selalu diadopsi ya kan. Ya, itu dia kira-kira Bang. Jadi Ramadan ini adalah salah satu caranya. Nanti habis Ramadan ya laksanakanlah puasa sunat ya, Senin dan Kamis ya kan, karena itu akan menyehatkan diri kita sendiri ya kan. Jadi kalau sudah agak produktif kita, jadi konsumtif itu akan hilang. Nah, jadi akan mengurangi sampah yang Abang sampaikan tadi ya kan. Iya, betul. Iya. Oke, mungkin boleh disambung juga dari Ustazah Wadimah tadi, silakan tanggapannya. Baik, terima kasih. Mungkin juga tambahannya, mari kita sama-sama juga mendorong tentunya penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya beli takjil, kenapa sih atau apa salahnya? Misalnya kita bawa kantang aja, mau beli lupis gitu ya. Rantang. Iya, bawa kantang aja atau beli lupis atau busum dan yang lainnya itu kan sebenarnya kalau kita mau mensiasatinya insya Allah bisa gitu ya, dengan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian tentunya seperti yang tadi bilang Ustaz juga, kita biasakan budaya atau ibadah puasa itu tentunya akan mengurangi penggunaan sampah lah itu. Kemudian tentunya di Ramadan ini juga mari kita selain berimpak bersedekah, kalau pakai uang, pakai materi, ayo dong berimpak bersedekah pakai oksigen gitu, dengan menanam pohon gitu kan. Nah, itu salah satu juga kita menunjukkan kita peduli dengan lingkungan sebagai rumah kita ini. Mungkin itu tambahannya. Karena tadi kita sudah sempat simak juga atau mungkin dibahas juga bersama narasumber kita mengenai khalifah, mengenai lingkungan, dan bagaimana kita koreksi diri dalam bulan Ramadan ini. Tapi kita akan jeda sesaat dulu beberapa menit ke depan. Jadi untuk seluruh pendengar setia kami tetap bisa memberikan tanggapan dan interaktif di nomor 0822 99996105. Kita akan jeda sesaat, stay tune terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. Oke, masih di kawasan Jenderal Sudirman, back to again bersama RJ Nanda kembali 105 FM. Tadi kita udah sempat jeda beberapa menit, sekarang kita akan lanjut lagi untuk talk show kita, membahas dengan tema kita yang bersama narasumber kita ada Ustaz Andi dan juga Ustazah Wadimah. Ramadan momentum untuk menjadi khalifah yang bertanggung jawab atas bumi. Oke, kita sambung lagi untuk berikutnya. Mungkin ini langsung aja untuk Ustadz Andi lagi. Katanya ada hadis nih yang mengatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman ya.
kira-kira nih bagaimana ya bisa mengaplikasikan prinsip kebersihan ini tidak hanya dalam konteks pribadi, tetapi juga dalam skala yang lebih luas seperti kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah ya, terutama dalam konteks bulan Ramadan ini, Ustaz. Silakan. Ya, itu kan sudah jelas ya kan, an-nazafatu minal iman ya kan, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman ya kan. Ya. Artinya dengan apa? Dengan mengamalkan itu prinsip tersebut bahwasanya artinya selain dari membersihkan hati kita dari hal-hal yang apa? Hal-hal yang sifat tercela ya kan, iri, dengki ya kan. Istilahnya kalau di sidimpuan manuke ya kan, mengece tialak ya kan. Ya, selain itu ya memang harus yang utamanya adalah menjaga kebersihan lingkungan kita ya kan. Betul. Kita sangat sepele kali ya kan. Terkadang kita baru makan snack ya kan, baru makan makanan yang apa, yang terbungkus plastik ya kan. Lantas dengan bisa disadari atau tidak disadari mungkin ya kan, disadari atau tidak disadari ya kita membuang sampah di jalanan ya kan. Iyalah memang kita mungkin berpikiran oh itu adalah tugas dari bagian kebersihan ya kan. Betul. Tapi sejatinya kita sebagai seorang muslim yang baik, artinya hal-hal yang kita anggap kecil tadi pun ya, karena gimana ya, semua berawal itu dari hal-hal yang kecil. Yang hal besar itu bermula adalah dari hal-hal kecil ya kan. Mulai dari sampah sendiri pun kita anggap sepele ya kan. Apalagi misalnya kita sedang berbuka puasa di luaran ya kan, banyak sampah-sampah yang apa, kita sering membuang apa yang tidak sesuai pada tempatnya ya kan. Jadi cara mengimplementasinya adalah kembali kepada kesadaran dari diri kita sendiri. Artinya begitu pahitnya kita rasakan kondisi apa, kondisi banjir yang menempa daerah kita di Kota Padang Sidimpuan ini ya, itulah kita ibaratkan. Itulah kita ibaratkan bagaimana sakitnya yang dirasakan oleh saudara-saudara kita tariklah ke diri kita. Kalau seandainya posisi kita itu berada di posisi mereka ya kan, bagaimana perasaan kita? Oke lah, mungkin kalau misalnya rumah kita tidak jauh dari apa kan, dari pinggiran sungai ya kan. Tapi kalau apa ini, kalau membuang sampah sembarangan ini, saya rasa ini apa, kan tadi ada amal jariah ya kan. Jadi membuang sampah pada tidak sesuai pada tempatnya itu bagian dari dosa jariah lah. Itu dosa jariah. Karena efek sampingnya itu sangat besar. Walaupun kita tidak menyadari ya kan. Oke lah, nanti bagian tukang kebersihan langsung memungutnya ya kan. Kalau misalnya lupa mereka, bagaimana ya kan. Jadi membuang sampah tidak sesuai pada tempatnya itu adalah bagian dari dosa jariah. Ya. Kalau ada amal jariah berarti ada dosa jariah ya kan. Iya. Ya. Itu dia Bang. Oke, tadi ya mungkin tanggapan dari Ustadz Andi. Kita sambung lagi kepada Ustadz Jawadima ya. Silakan tanggapi Ustaznya mengenai katanya ini ya, dalam masyarakat ya, khususnya dalam ruang lingkup kita mungkin Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya itu kesadaran menjaga lingkungan masih tergolong rendah ya memang. Ini sebenarnya ada nggak kira-kira pendekatan yang bisa dilakukan ya, atau mungkin terutama dari sisi pendidikan Islam ya, agar umat lebih peduli terhadap lingkungan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Mungkin yang bisa dibuat pendekatannya tentunya kembali pencerahan gitu, pemahaman kembali, apalagi sudah ada contoh. Apapun ceritanya, banjir itu tetap karena ulah manusia itu, karena kita membuang sampahnya. Itu salah satu contohnya. Jadi mari sama-sama kita peduli dengan lingkungan ini. Jadi kalau misalnya setiap ini katakanlah kelurahan dan yang lainnya adanya itu pengajian-pengajiannya, ayo para ustadzah kita selipkan, kita bikin materi khusus tentang peduli dengan lingkungan. Tadi Ustadz Andi sudah menyampaikan bagaimana Allah menekankan bahwa kita harus peduli dengan lingkungan. Kemudian yang kedua tentunya mungkin dengan pihak pemerintahan mungkin ya, sekali-kali ayo dong kita bikin lomba kelurahan apa gitu dengan tingkat kebersihan gitu. Nanti didukung oleh RAU gitu ya. Itu nanti akan mendukung publikasikannya lah. Jadi kalau kami pendidikan, kemudian saya guru gitu kan, kita memang selalu ada materi IPAS, ada materi biologi yang kita mengajarkan tentang ilmu ekologi gitu, bahwa lingkungan itu rumah kita gitu.
Jadi satu saja tidak peduli, semua kan bisa melibatkan yang lainnya, kan sama-sama merasakan. Mungkin itu artinya pemerintah, kemudian ulama gitu kan, kita masyarakat dan setiap pribadi berusahalah untuk memahami bahwa begitu pentingnya lingkungan ini. Mungkin cara-cara seperti itu mungkin yang bisa akan kita buat. Oke. Tapi kalau dalam konsep Islam ya, sebenarnya ada namanya konsep mijen atau keseimbangan yang sangat penting ya. Kira-kira untuk bisa menerapkan keseimbangan antara spiritualitas dan kepedulian sosial serta lingkungan selama dan setelah Ramadan, itu kira-kira seperti apa dan apakah memang ada hal-hal yang harus kita lakukan? Sebelumnya mungkin boleh disampaikan salah satu dari kedua narasumber kita, silakan. Mungkin saya duluan aja ya Ustaz. Iya, boleh Ustaz. Maka tadi seperti yang kita sampaikan, Ramadan itu kan selain melatih meningkatkan ibadah spiritual kita gitu ya, sebenarnya juga dia sekaligus latihan ekologis kalau saya melihatnya. Latihan ekologis maksudnya apa gitu ya? Latihan ekologis maksudnya latihan kita untuk peduli dengan lingkungan, berhemat dalam hal makanan, berhemat penggunaan sampahnya tentunya. Jadi sampah itu akan berkurang. Bayangkan coba deh gitu ya kan, dengan cuman kita makan cuma 2 kali jadinya ya kan, pada saat berbuka dan sahur aja gitu kan, berarti kan sudah sangat menghemat sekali. Betul gitu sekali. Ya, apalagi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, dengan penggunaan wadah-wadah yang ramah lingkungan, misalnya kita punya yang inilah yang mengurangi penggunaan plastik dan limbah. Itu saya rasa momen-momen Ramadan ini sebenarnya Allah melatih kita itu untuk latihan ekologis lah kalau saya melihatnya gitu, sehingga kita bisa meredam mengurangi sampah lah untuk ayah ini. Mungkin itu tambahannya mungkin. Mungkin dari Ustadz silakan. Ya, sedikit tadi saya ralat ya, tadi saya sempat sampaikan tadi itu hadis ya nazafat itu moto lah itu moto itu moto itu kan hadis ya kan, karena dalam ada redaksi hadis yang lain memang kalau Rasulullah SAW takhallalu fa innahu nazafa wan nazafatu tad'u ilal iman wal imanu ma'a sahibi fil jannah rawahu Tabrani ya kan. Jadi memang sering kita silap ya kan, kita silap mengatakan itu adalah hadis. Memang ada yang mirip lafaz atau kata-kata tersebut kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Artinya ini yang perlu kita petik di sini adalah bahwasanya dengan bersih tadi ya kan, dengan menjaga kebersihan tadi akan terhindarlah kita dari potensi untuk mengkotori lingkungan tadi ya kan. Akan terhindar kita dari hal-hal yang membuang sampah pada tempatnya. Bayangkan jumlah penduduk bumi pada tahun 2025 itu sudah mencapai 8,16 miliar ya kan. 8,16 miliar itu secara secara kuantitas, secara jumlah itu sangat banyak ya kan. Artinya kalau kesadaran dari penduduk bumi yang 8,16 miliar itu tidak ada sama sekali untuk membuang sampah pada tempatnya, ya akan semakin kalau kita lihat Pulau Kalimantan itu dulu luar biasa, itu semua hampir hutan ya kan. Sekarang kesadaran manusia itu untuk merawat hutan sebagai paru-paru dunia itu sudah jauh dari ya kan. Bayangkan dulu di Sumatera inilah, di Pulau Sumatera ini luar biasa hutannya ya kan. Artinya kerusakan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat ini ya kita sendiri kan, kita sendiri yang membuat. Terlalu memang cari nafkah ya kan, cari nafkah, tapi jangan pula sempat jangan sempat menzolimi manusia yang lainnya ya kan. Oke, itu dia. Mungkin kita akan kembali lagi ke konteks awal mengenai khalifah. Mungkin ini belum selesai kita ulik sepenuh habisnya ya. Iya, khalifah ya kan. Mereka dalam realistisnya ya banyak sekali umat Islam yang memahami ya peran khalifah itu hanya sebatas pemimpin manusia ya, bukan sebagai penjaga keseimbangan alam. Mereka nggak memasukkan konteks itu. Nah, kira-kira cara kita menanamkan ya pemahaman bahwa menjadi khalifah juga berarti bertanggung jawab ya atas berkelanjutan bumi ini sepenuhnya ya. Iya, keberlanjutan. Mungkin disampaikan oleh salah satunya, boleh silahkan siapa saja. Boleh ditambahkan juga ya. Boleh ditambahkan ya, materinya silakan. Kalau dilihat dari lafaz khalifah itu sendiri kan di susunan sorofnya itu kan khalafa ya khalifu khalfan khalifatan ya kan. Sosok
yang akan saling menggantikan. Ya. Artinya izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu ya kita yang ada di bumi ini adalah saling apa? Saling menggantikan, ya kan? Jadi pemimpin, kalaulah tidak bisa kita memimpin orang banyak, minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Iya. Kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk apa tadi? Seperti yang konsep yang abang sampaikan tadi ya, untuk menjaga lingkungan itu, ya kan? Kalaulah tak bisa kita halau pula seluruh masyarakat Kota Padang Sidimpuan ini untuk membuang sampah pada tempatnya, minimal kembalilah ke diri kita. Ya, karena secara makna dasar tadi khalifatan, ya kan? Khalifah artinya kita ini adalah turun temurun, saling ganti bergantian. Artinya kita yang hidup di bumi ini sementara. Kita yang hidup di bumi ini sementara, artinya masa kita itu tidak lama. Kalau dilihat dari umur Rasul itu kan cuma 63 tahun ya. Luar biasa ya kan, 63 tahun bisa sampai Islam itu di kota Padang Sidimpuan ini kan. Betul. Sampai kita memeluk Islam, ya kan. Jadi kalau ke konsep khalifah tadi, kalaulah tapi kalau bisa kita usahakan ya kita ajak, ya kan, kita ajak, marilah sama-sama kita menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak membiasakan hidup konsumtif, usahakanlah produktif, ya kan. Kalau bisa pula masak di rumah, masak aja di rumah. Supaya kita kita asik sibuk mencari makanan di luar sana yang belum tentu natural, ya kan, belum tentu sesuai dengan SOP dari kesehatan tubuh kita sendiri, ya kan. Ya, gitu kira-kira dia. Oke, untuk Ustaznya mungkin boleh tanggapannya untuk pertanyaan tadi, silakan juga menambahin mungkin. Kalau saya mungkin yang sedikit saya tambahkan itu mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan juga dalam Al-Baqarah itu kan ayat 30 itu, bahwa aku hendak menjadikan khalifah di bumi kata Allah, gitu kan. Tentunya khalifah itu tentunya tidak hanya kita bertanggung jawab terhadap seperti yang tadi dibilang abang itu, bahwa pada manusia saja, tetapi kepada tempat kita di mana kita tinggal itu ya harus ada tanggung jawab kita itu. Jadi makanya kami yakin gitu ya, dengan Ramadan ini ya inilah momen kita untuk membangun kesadaran lingkungan gitu. Momen kita untuk menjadi khalifah yang bertanggung jawab terhadap bumi. Dengan cara apa gitu ya? Dengan cara yang pertama, mari kita mengurangi penggunaan sampah-sampah atau plastik-plastik seperti itu. Kemudian mari kita terus galakkan ibadah saum itu gitu ya kan. Karena itu salah satu juga untuk menekan penggunaan energi, penggunaan sampah limbah seperti tadi yang saya telah jelaskan gitu ya. Jadi bulan yang penuh berkah ini memang banyak sebenarnya kalau ini kita mau membaca, mengkaji tentang apa kandungan isi Al-Quran itu, insya Allah kita akan semakin paham dan mengerti bahwa bumi atau lingkungan ini, tempat kita tinggal ini harus kita peduli gitu. Harus kita peduli, harus kita jaga, harus kita rawat. Maka tadi saya bilang Ramadan ini merupakan ajang kita untuk meningkatkan ibadah ekologis kita gitu ya, peduli terhadap lingkungan. Mungkin itu tambahnya. Mungkin satu tanggapan lagi sebelum kita jeda, sebelum nanti kita berakhir di closing statement. Satu tanggapan lagi sebelum jeda ini. Sebenarnya dalam banyak kajian Islam ya, katanya pentingnya menjaga lingkungan seringkali hanya menjadi teori tanpa implementasi nyata. Iya, banyak teori dia kan. Apakah sebenarnya kita membutuhkan fatwa khusus ya dari ulama atau menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari kewajiban agama seperti halnya zakat ataupun sholat? Apakah ini memang perlu kita tekankan sebagai kewajiban yang harus dibebankan oleh umat muslim, atau kira-kira seperti apa mungkin yang perlu kita garis bawahi? Silakan Ustaz dan Ustaz, mungkin satu orang saja sebelum kita jeda, silakan. Silakan Ustaz. Ya, sepertinya sangat perlu ya kan. Sepertinya sangat perlu. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita sangat mudah mempidatokan, sangat mudah kita menyampaikan ya kan dalam majelis-majelis ta'lim, dalam bahwasanya amal jariah itu ada 3, waladun soleh ya kan, anak yang soleh, atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, shadaqatun jariyah ya kan. Kita sangat sering menyampaikan itu kan, tetapi kita sangat
minim ya kan, menyampaikan bahwasanya dosa jarih itu sebenarnya ada ya kan. Dosa jarih itu ada. Jadi seimbanglah antara teori dengan apa kan, teori dengan praktek ya kan. Artinya memang tanpa teori kita tidak bisa menyimpulkan ya kan. Betul. Akan tetapi kalau kita sesuaikan antara teori dengan pengimplementasiannya dengan praktek tadi bisa diterapkan di lapangan ya akan lebih indah ya kan. Yang perlu diingat lagi bahwasanya ketika kita umur 4 bulan dalam kandungan ibu kita, Allah Subhanahu wa taala langsung membuat komitmen ya kepada kepada kita. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Subhanahu wa taala membuat komitmen kepada kita bahwasanya maukah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maukah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Jika kamu jika kamu mau mengakui aku sebagai Tuhanmu, maka seluruh permasalahan hidup kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita lihat kan ada doa Rabbana atina fid dunya. Sangat terkenal ya kan, ada istilah doa sapu jagat ya kan. Betul. Walaupun tidak ada sebenarnya doa sapu jagat. Rabbi syrahli ya kan. Itu pengakuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita ya kan. Artinya ketika kita membuat sebuah komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, ada dua hal. Yang pertama ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Soal menjaga lingkungan tadi itu berkaitan dengan hablum minan nas. Ya. Walaupun kita sudah sangat luar biasa secara ibadah ya kan. Sholat malam tidak tinggal, tahajudnya luar biasa ya kan, tadarusnya itu mulai dari pukul 21 sampai mendekati sahur ya kan. Iya, sholat duhanya tidak pernah tinggal ya kan. Tapi hablum minan nasnya minim ya, itu bermasalah. Itu bermasalah. Itu harus seimbang. Jadi ada contoh dekatnya saja kita yang tinggal di perkomplekan ya, tinggal di komplek perumahan ya kan, tidak menghiraukan antara satu dengan yang lainnya kan. Kita tidak mau tahu tentang jiran kita ya kan, mau ada atau tidak ada, dia sama sekali, antara ada dan tiada sama saja ya kan. Nah, itu salah satu contoh hablum minan nas ya kan. Ya, jadi bagian dari hablum minan nas itu adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup ya kan. Ya, itu dia Bang. Ya. Karena informasi sudah hampir. Jadi fatwa itu perlu. Fatwa itu perlu. Ya. Kalau di majelis ulama kan ada majelis fatwanya kan. Nah, ada majelis fatwanya kan. Kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih ustazah ya kan. Bahkan mungkin kalau di luar ada juga bahsul masail ya kan, di secara umum ya kan, bahsul masail. Itu perlu kita angkat ke permukaan ya kan. Apalah salahnya? Saya sendiri misalnya saya mengisi khutbah di masjid-masjid. Ya kita kita sampaikan itu ya kan. Jadi jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Ya, sampaikan itu, baliguni walau ayat. Sampaikan itu ya kan, walaupun satu ayat ya kan. Walaupun itu secara popularitas kita mungkin tidak terlalu disukai oleh kebanyakan orang, akan tetapi kalau itu kebenaran ya sampaikan ya. Itu dia. Kita akan jeda dulu rekan Raul karena memang sudah mendekati informasi 14 waktu Indonesia Barat. Setelah nanti kita akan closing statement langsung dari kedua narasumber kita karena memang nanti waktunya akan pas. Statement terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. Ya, kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman 105 FM. Karena informasi sudah sangat mendesak lagi hingga mendekati pukul informasi 14 waktu Indonesia Barat. Langsung saja untuk kedua narasumber kita masing-masing closing statementnya. Masing-masing 1 menit aja per orang. Silakan untuk Ustaz Tani dan juga Ustazah, silakan disampaikan. Baik, dari saya mungkin mari dengan momentum Ramadan ini kita hidup sederhana. Kita mulai dari diri kita, kurangi sampah, hemat energi, makan secukupnya, dan tanamkan bahwa semua itu adalah bagian dari ibadah. Insya Allah semoga setiap langkah kecil kita itu adalah menjadi pahala yang besar. Insya Allah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk Ustaz, masih ada lagi kira-kira, silakan. Ya, sebagai closing ya, sebagai penutup ya kan.
karena tadi sudah dibuka berarti ditutup ya Iya, kan. betul. Iya, jangan pula dibuka nggak ada ditutupnya kan. Ya, sebagai closing statementnya, bahwasanya manusia itu ada beberapa golongan ya kan. Manusia yang merugi itu adalah orang yang lebih manusia yang merugi itu adalah orang yang tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan dari masa lalu dengan masa ini kan, dengan saat ini ya kan. Tetapi ketika golongan yang paling beruntung itu adalah orang yang lebih baik hari ini ketimbang masa yang telah lalu. Jadi kalau kebiasaan kita di masa lalu masih hobi membuang sampah sembarangan ya kan, kita rubahlah. Nah, jadi ketika sudah berhasil secara pelan-pelan kita implementasikan di lapangan dengan teori-teori yang disampaikan tadi, berarti kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena sederhana ya kan, buanglah sampah pada tempatnya. Kita sering mengatakan buanglah mantan pada tempatnya kan. Ya. Nah, coba kita apa dulu? Kita rubah dulu gitu ya. Kita rubah dulu kan, buanglah sampah pada tempatnya ya. Khususnya Kota Padang Sidimpuan, untuk mari sama-sama kita sama-sama ya kan, sama-sama bukan berarti satu-satu, sama-sama. Mulai dari elemen pemerintahan ya kan, himbaulah masyarakatnya ya kan, himbaulah ya kan, dan masyarakat dengarlah himbauan itu. Ya demikian ya. Oke, terima kasih banyak kalau gitu kepada Ustadz Adi dan juga Ustadz Wadimah atas ilmu dan inspirasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi motivasi untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih bermakna, tidak hanya dalam hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dalam menjaga bumi sebagai amanah darinya. Jangan lupa Ramadan mencerahkan bersama Muhammadin Aisyah hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Jadi kan pastikan tekan Raus selalu setia di 105 FM. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat beribadah dan menjalankan ibadah, dan jangan lupa untuk menjaga lingkungannya. Saya Arjinanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus hanya di 105 FM Your Lifestyle.